Selamat malam, saudara-saudara dan anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali, saya Kadarmanto Harjowasito, akan mendampingi Anda dalam doa malam pada saat ini. Saya berharap Anda semua dalam situasi apapun yang sedang Anda hadapi, tetap setia dan meletakkan tumpuan hidup serta harapan Anda pada kasih karunia Allah yang kita kenal sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita melantunkan Kidung Jemaat 81 bait yang pertama, O datanglah Immanuel. O datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Ini sebelum kita membaca Alkitab serta merefleksikan maknanya, mari kita berdoa yang akan saya pimpin. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan serta kekuatan kami. Pada saat ini kami hendak membaca Alkitab. Bersabdalah kepada kami melalui pembacaan Alkitab, serta refleksi yang dilayankan. Karena kami memerlukan kehadiran-Mu dalam sabda, karena kami menyadari ketergantungan kami kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Kristus Yesus, sabda yang telah menjadi manusia, doa ini kami naikkan. Amin. Perikop yang akan kita baca berdasarkan leksioneri Mika 4 ayat 6 hingga 13 dari kitab Nabi Mika pasal 4 ayat 6 hingga 13 yang berjudul Penyelamatan Putri Sion. Saya hanya akan membaca mulai ayat 9 hingga ayat 12. 9 hingga 12. Demikian. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasehatmu sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengaduhlah, hai Putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan, dan di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan. Biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa Allah tentunya tidak pernah terperangah dan terjebak oleh suatu keadaan yang tiba-tiba terjadi di dalam dunia atau di dalam alam semesta. Tapi sebaliknya, kitalah manusia yang dapat merasa terperangah oleh suatu keadaan, bahkan terjebak di dalam keadaan atau situasi
yang secara tiba-tiba terjadi dan akibatnya kita menjadi panik. Nah, di dalam keterbatasan manusiawi kita, ada kalanya kita bertanya dalam hati, apakah Allah menyesal telah menciptakan Adam dan Hawa dengan kemerdekaan untuk memilih, dan ternyata mereka mempergunakan kemerdekaan pemberianmu itu untuk memilih yang salah. Sama halnya ketika Allah memilih sekelompok orang menjadi umatnya. Apakah Allah menyesal tatkala menyaksikan betapa mudahnya umatnya itu membalikkan punggungnya kepada Allah dan memilih mengikuti jalannya sendiri? Apakah Allah lalu menyesal dan membuat rencananya yang baru atau rencananya yang lain? Seperti kita biasanya mempunyai rencana A dan disertai rencana B sebagai cadangan, sebagai backup. Terhadap umatnya yang memilih jalannya sendiri, hukuman Allah kepada mereka jelas dalam ayat 9 dan 10. Sabda Allah, tidakkah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasehatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengaduhlah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang engkau terpaksa keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Dengan perkataan lain, Allah mengatakan, seharusnya akulah rajamu. Aku seharusnya menjadi penasehatmu, bukan yang lain. Namun engkau ternyata memalingkan mukamu daripadaku. Dan sekarang orang yang kau andalkan malah meninggalkan kamu. Akibatnya sekarang kalian menjadi orang-orang buangan serta menjadi tawanan. Nah, saudara-saudara sekalian, namun Allah juga memberi kesempatan baru bagi mereka yang dikasihinya. Allah mempunyai rencana untuk mereka. Ayat 10, sabda Tuhan, engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhnya. Nah, saudara-saudara sekalian, terhadap para pembelot, Allah tidak panik atau lalu berubah sikap. Allah sang pengasih dan sang penebus itu tetap mengasihi umat dan tahu apa yang hendak dia kerjakan bagi umatnya. Allah memang menghukum umat yang membelot dari hadiratnya. Tetapi dalam kasih karunia-Nya, Allah akan membawa mereka kembali dari pembuangan dan dari status mereka sebagai tawanan. Nah, belajar dari kisah di atas, apakah sekarang kita akan mengatakan bahwa pilihan dan perbuatan umat tidak penting? Toh Allah karena kasih-Nya akan menolong umatnya juga? Saya katakan tidak demikian kesimpulannya, saudara dan anak-anakku semua. Sebab ketika kita sebagai umat-Nya bekerja sama dengan Allah dalam rencananya, kita mengalami berkat-berkat-Nya dalam hidup kita. Sementara kalau umat menentang rencana Allah, maka perjalanan umat berujung pada kesakitan dan penderitaan. Dan itulah yang dialami Israel dalam pembuangan di Babel. Bangsa-bangsa yang menundukkan Israel mengetahui hal itu. Ayat 11 dan 12, sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandang Sion. Walaupun sesungguhnya bangsa-bangsa itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Bangsa-bangsa di sekitar tidak memahami rencana Allah. Dan hasilnya mereka saling berperang dan membawa kehancuran pada diri mereka sendiri. Namun sisa Israel, yaitu mereka yang setia, diselamatkan.
kehendak Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita dengan setia berupaya memahami kehendak Allah? Apakah kita terbuka untuk bekerja sama di dalam rencana Allah bagi umatnya itu? Sebab hanya disitulah umat dapat mengalami hidup yang sesungguhnya. Saya akan mengakhiri refleksi ini dengan mengingatkan kembali kata-kata Musa kepada umat yang dipimpinnya, jauh sebelum zaman yang disaksikan Nabi Mika di sini. Musa mengatakan di hadapan umat yang dipimpinnya bagi berikut. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Allah, Tuhanmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu. Ulangan 30 ayat 19 hingga 20. Amin. Kita akan bersama-sama melantunkan doa Bapa Kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Ya Allah, Tuhan kami manusia yang mudah terperangah serta terjebak menghadapi keadaan yang tak terduga. Dalam situasi yang demikian, seperti halnya umat-Mu di masa lampau, kami pun sering mengalami kepanikan, lalu mencari pegangan pada hal-hal serta pihak-pihak di luar kehendak-Mu, ya Allah. Ampunkanlah kami dan kuatkanlah kami, agar kami dapat segera berpaling kepadamu, serta kembali menggantungkan percaya dan harapan kami hanya kepadamu. Karena Engkaulah asal dan tujuan hidup kami. Kami tidak ingin melupakan asal-usul hidup kami itu yang telah Engkau tebus dengan pengorbanan yang sangat besar dari putra-Mu yang wafat dan bangkit kembali, agar kami pun hidup. Engkau juga yang mengaruniakan akal budi kepada manusia, serta mengizinkan manusia dan kami semua untuk menggunakan akal budi kami secara bertanggung jawab, untuk mengasihi sesama dan mengasihi-Mu. Oleh sebab itu kami bersyukur untuk akal budi yang dipergunakan guna membangun kesejahteraan manusia bersama,
dan bukan untuk menipu sesamanya. Kami bersyukur untuk akal budi yang dipergunakan guna menata kehidupan sosial dan politik serta ekonomi bangsa ini di tengah-tengah resesi dan pandemi khususnya. Kami bersyukur untuk akal budi yang digunakan dalam menegakkan hukum demi terpeliharanya ketertiban serta kedamaian bersama. Kami bersyukur untuk akal budi yang digunakan dalam mendidik anak-anak kami dan kami semua juga melalui proses pembelajaran yang membangun. Secara khusus pada saat pandemi ini, ya Allah, kami bersyukur untuk akal budi yang diabdikan demi pencegahan, demi pengobatan, demi perawatan, serta pencarian obat-obat dan vaksin yang tepat guna mengatasi pandemi ini yang telah disebabkan oleh merajalelanya virus corona COVID-19. Namun kami juga menyesalkan akal budi yang disia-siakan oleh karena tidak dipergunakan dengan baik dan bertanggung jawab, yang justru dimanfaatkan untuk menimbulkan kekacauan yang memperparah keadaan dan menyebabkan pandemi ini tidak terkendali, yang menyebabkan rusaknya kebersamaan dalam keragaman yang Engkau telah karuniakan dengan indah kepada bangsa kami. Kami ingin dapat mempergunakan akal budi kami, ya Tuhan, untuk memikirkan, mempertimbangkan, serta memutuskan pilihan yang baik agar kami tetap hidup. Kami ingin tetap setia kepadamu, ya Allah. Kami tidak ingin terlepas darimu dan mengikuti bujukan serta iming-iming yang menyesatkan, yang menjauhkan kami dari kehendak-Mu. Kami ingin tetap merangkulmu dengan erat, ya Allah. Karena Engkaulah Sang Pengasih dan Sang Penebus. Dan karena Engkaulah asal serta tujuan hidup kami. Dan hanya di dalam Engkaulah kami beroleh hidup, kini dan selamanya. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Kita akhiri doa malam kita dengan menyanyikan bait kelima dari Kidung Jemaat 81, "O Datanglah Emmanuel." Kidung Jemaat 81, bait yang kelima. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai, bersorak
malam, saudara-saudara dan anak-anakku semua. Selamat beristirahat dengan baik, dan Tuhan sertamu. Sekian.